Tetap. Melihat aksi Qin Yichen, siluet di langit di kejauhan itu tenggelam. Rupanya, setelah dia tidak berharap untuk memperingatkan dirinya sendiri, pria ini bahkan berani terbang ke arahnya secara langsung, mencoba menarik kalajengking api ke dalam air. Beri aku gulungan. Dengan suara minum yang marah, lengan siluet itu tiba-tiba melambai, dan tiba-tiba, seberkas cahaya True Origin yang agung bersiul, seperti murka, bersiul, meraung dan melesat ke arah Qin Yichen. Tahap tengah suci, melihat seberkas cahaya True Origin yang berbisik, Qin Yichen bergumam, tetapi tidak ada kepanikan di wajahnya, dan bahkan sosoknya tidak bermaksud menghindari apapun. Tapi itu seperti sebelum dia meninggal. Dia menabrak langsung ke True Origin gulungan sutra putih yang belum digulung. Meletus. Melihat aksi Qin Yichen, mata siluet itu di kejauhan juga sedikit terpana. Di wajahnya, ada sentuhan kabut, lengannya menghadap Qin Yichen, telapak tangannya menahan, kata yang dingin, dari dia meludah dengan lembut di mulutnya. Bang! Dengan suara sedingin es yang jatuh, True Origin membuka gulungan sutra putih yang telah meraung ke depan Qin Yichen tiba-tiba meledak, dan dengan raungan besar, gelombang keras meraung terbuka, menghancurkan awan langit. Dan di tengah ledakan, ruang itu terdistorsi, dan pusat kekuatan perantara suci menyerang tanpa meninggalkan tangan, dan kekuatannya yang luar biasa dapat dilihat dari sang jenderal. HMPH, tapi itu saja. Melihat siluet yang dilenyapkan dalam badai dahsyat, pembangkit tenaga listrik perantara suci itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan berkata, "Siu." Namun, saat berikutnya, seringai di sudut mulutnya membeku di wajahnya, karena aliran cahaya bersiul dari badai dahsyat di matanya yang tercengang. Aliran cahaya itu hanyalah Qin Yichen of Peak. Apalagi kalau dilihat, sepertinya tidak ada trauma sama sekali, hanya saja kecepatannya sedikit melambat. Orang ini, melihat wajah tegas dalam aliran cahaya, pembangkit tenaga suci itu menggigil. Orang ini, apakah ini benar-benar hanya Peak? Bahkan pembangkit tenaga listrik di level yang sama, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Siu. Namun, Qin Yichen tidak berhenti di situ. Dia baru saja bersiul di depan Holy Powerhouse itu dan terbang ke belakang. Buruk. Saat ini, pembangkit tenaga suci ini baru saja bereaksi. Yang terakhir tidak tahu seberapa besar kebencian yang dia bawa. Perlombaan Peak yang menyinggung diperkirakan berada di luar kendalinya. Apakah dia peduli dengan ancamannya? Apa yang membuat pembangkit tenaga kalajengking api ini semakin marah adalah bahwa pembangkit tenaga yang mengejar Qin Yichen tidak bermaksud menghentikan tangan mereka. Jalur kekuatan magis pembangkit listrik suci terus menyerang, yang mengejutkan surga ini. Dan bumi bergetar. Kamu berani. Petugas pemadam kebakaran klan Scorpio berteriak dengan marah, tetapi dia terlalu takut untuk diabaikan, dan siluet itu sudah menembak ke depan dengan cepat. Dalam situasi ini, dia tahu bahwa situasinya tidak dapat diubah. Hampir semua yang dilalui Qin Yichen hancur. Bahkan jika mereka berada di Scorpion City, saya takut mereka tidak dapat menahan akibat dari begitu banyak serangan pembangkit tenaga suci. Pada titik ini, dia hanya bisa mati-matian kembali dan mencoba menyelamatkan beberapa anggota klan sebelum orang gila ini datang. Sesaat kemudian, sebuah kota besar muncul di hadapan Qin Yichen. Melihat kota, ada keraguan di mata banyak pembangkit tenaga suci di belakangnya. Tetapi pada akhirnya mereka sedikit mengertakkan gigi, dengan tegas mengejar Qin Yichen, dan terbang ke arah kota Scorpion. Tunggu bang. Saat Qin Yichen terbang melewatinya, badai dahsyat menyapu, dan kota besar yang awalnya abadi dihancurkan secara paksa di bawah badai dahsyat ini. Namun butuh waktu lama, kota aslinya telah menghilang dan digantikan oleh reruntuhan yang berantakan. Sialan Junior, dan kalian binatang. Di kejauhan, pembangkit tenaga suci keluarga kalajengking api tampak sangat suram. Di dalam hatinya, dia sudah mengingat wajah-wajah siluet itu. Kemarahan keluarga kalajengking api akan segera turun. Kalajengking tua, kemana mereka pergi? Tiba-tiba, seorang pemuda yang diselamatkan menunjuk ke arah yang ditinggalkan Qin Yichen, berteriak kaget. Disitulah alam rahasia, bajingan ini. Melihat arah itu, tampilan pembangkit tenaga suci itu juga berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkan mutiara pembawa pesan dan melaporkannya ke klan. Apa? Setelah menghancurkan kota kalajengking, Qin Yichen tidak melambat, masih terbang ke depan, dan sekitar setengah jam, Qin Yichen tiba-tiba menghela nafas, dan tatapannya juga melihat ke depan. Di langit yang jauh, tampaknya ada aliran fluktuasi yang samar. Jika dia tidak tertarik pada spirit power, saya khawatir akan sulit untuk dideteksi, dan fluktuasi semacam itu, Qin Yichen sudah tidak asing lagi. Apakah ini tempat khusus di mana jiwa perang lahir? Cukup tersembunyi. Senyum aneh melintas di mata Qin Yichen, dan kemudian, saat dia bergerak, dia terbang langsung ke sana. Hai, saat dia terbang, Qin Yichen dengan jelas menyadari bahwa dia tampaknya melewati penghalang apapun, dan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Ini, alam rahasia, tanda seru. Bersamaan dengan masuknya, pembangkit tenaga listrik yang mengejar Qin Yichen juga tertegun, dengan kilatan kejutan di mata mereka. Alam rahasia,
yang eksklusif untuk kalajengking api, ada di sini. Aneh, bagaimana bisa Secret Realm ini masuk begitu mudah? Diperkirakan terkait dengan kota kalajengking, di mana ia dihancurkan, dan formasi perlindungan alam rahasia ini mungkin memiliki beberapa celah. Melihat area yang aneh ini, banyak pembangkit tenaga suci juga sedikit terkejut, tetapi setelah beberapa saat, mereka dengan tegas mengejar Qin Yichen. Tempat semacam ini, meskipun ada beberapa krisis, tetapi beberapa ratus pembangkit tenaga suci, kekuatan ini cukup untuk menyamping di 100 keluarga Battle Domain. Meskipun ada roh perang suci di alam rahasia, dengan jumlah 100 pembangkit tenaga suci, dengan sedikit perhatian, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Bang! Bang! Dengan masuknya sejumlah besar pembangkit tenaga listrik, ada juga banyak kejutan di dalamnya. Bahkan roh perang suci, ketika mereka menyadari jumlah napas kuat yang mengerikan, juga mundur. Lagi pula, roh perang suci sudah memiliki kesadaran. Ketahuilah bahwa kekuatan-kekuatan ini bukanlah yang dapat mereka lawan. Ini sangat sulit. Di depan Qin Yichen, juga menyadari adegan ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Awalnya dia ingin menggunakan kekuatan roh perang untuk membantunya berbagi tekanan, tetapi saat ini, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Apa? Qin Yichen mengalami sakit kepala, dan kilatan cahaya tiba-tiba melintas di matanya, dan di depannya, celah yang dikenalnya muncul di pandangannya.